cabut gitu kan. Orang selama kami tinggal di sini kami nggak kenapa-napa kok, pikirnya Mbok Suri ini. Akhirnya Suri pun mengizinkan si Mbak ini keluar tanpa berpikir macam-macam, Wak. Nah, setelah babysitter yang ketiga itu keluar, Suri pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan mengasuh Santi dengan tangannya sendiri. Dah lah, kayaknya memang aku nih memang nggak dibolehin kerja nih sama Tuhan. Aku memang disuruh buat jadi ibu rumah tangga aja biar bisa ngasuh anakku gitu kan. Nah, akhirnya setelah dia resign, Suri pun kembali lagi mengasuh anaknya dan dia pun kembali hamil dan melahirkan anak kedua yang dikasih nama Wiwin. Nah, inilah mamaknya Wawa kita nih, mamaknya si Caca, Wak. Nah, kelahiran Wiwin ini pun semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Hingga tibalah waktu di mana mereka mulai dihantui oleh rentetan teror mistis, Wak. Masuk. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari sang suami atau Parjo ini tiba-tiba demam tinggi, Wak, dan sampai-sampai mengalami muntah darah. Ekstrim kali muntah darahnya nih, sering. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Suri ini pun segera membawa suaminya ke rumah sakit untuk diobati. Tapi, Wak, setelah beberapa minggu di rumah sakit nih, kesehatan Parjo ini nggak juga membaik. Dia justru semakin sering lagi muntah darah dibanding sama sebelumnya, Wak. Nah, melihat kondisi suaminya yang semakin buruk, entah kenapa Suri ini tiba-tiba mikir kayak gini, apa jangan-jangan penyakit suamiku nih ada hubungannya sama hal gaib ya? Soalnya kan udah lama di rumah sakit ini kok nggak sembuh-sembuh gitu kan? Nah, akhirnya berdasarkan dengan pemikiran itu, Suri pun membawa Parjo untuk pulang dari rumah sakit dan memanggil orang pintar. Nama orang pintar nih Mbah Marwan lah gitu kan, untuk bisa mengobati si suaminya. Pada hari yang memang sudah ditentukan, Mbah Marwan ini pun pergilah itu ke rumahnya Parjo untuk mengecek kondisinya. Tapi anehnya, Wak, pas dia udah nyampe di depan rumahnya, Mbah Marwan ini nggak mau masuk ke dalam rumah, Wak. Dia ini malah berhenti di seberang jalan dan berdiam di sana. Dia nggak mau masuk jangankan ke dalam rumah, ke halaman rumahnya dia nggak mau. Suri yang nengok Mbah Marwan udah datang, langsunglah keluar rumah kan. Monggo Mbah, masuklah ke dalam, suami saya ada di dalam, kata Suri. Tapi, Wak, tanpa disangka-sangka si Mbah Marwan ini malah menolak ajakan itu. Dia bilang, Mbak, maaf, saya nggak bisa nginjak ke rumah kamu. Kalau Mbak Suri pengen suami Mbak sembuh, bawa suami Mbak ke sini, ketemu saya di sini, katanya, suruh suaminya keluar. Nah, mendengar penolakan itu, Suri ngebatin, emangnya kenapa sama rumah aku nih sampai-sampai kok Mbak Marwan nggak mau ikut, nggak mau masuk gitu kan? Tapi karena nggak mau ambil pusing, Suri pun segera meminta suaminya keluar nih ketemu sama Mbah Marwan di seberang jalan itu. Setelah bertemu tanpa berbasa-basi, Parjo langsung nanya nih, Mbah, saya ini sakit apa sih? Kenapa saya nggak sembuh-sembuh gitu? Mbah Marwan jawab, jadi gini ya Mas, gini, menurut penglihatan saya, kamu ini sakit karena ulah makhluk gaib yang ada di rumah kamu, katanya gitu. Mereka marah karena kamu tidak meminta izin tinggal di sini, kan? Hah? Masa sih, Mbah? Saya udah cukup lama loh tinggal di sini, saya udah punya anak 2 nih ya. Saya nggak pernah ngalamin apa-apa. Lagi pula kenapa harus saya minta izin sama mereka? Kata si Parjo.